Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sari, NPM 2020830010 dari Prodi Pendidikan Matematika S1. Kepada yang terhormat Bapak Syafaat Ariful Huda MPD selaku dosen pengampu mata kuliah profesi dan kepribadian guru. Izinkan saya untuk mempresentasikan materi tentang apa itu profesi dan kepribadian guru dan kenapa harus belajar profesi dan kepribadian guru. Pengertian profesi guru. Profesi guru adalah termasuk profesi tua di dunia. Pekerjaan mengajar telah ditekuni oleh sejak lama. Perkembangan profesi guru sejalan dengan perkembangan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dikatakan bahwa profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsipnya. Bila memperhatikan substansi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan kecenderungan animo masyarakat terhadap profesi guru dalam tahun terakhir 2005 sampai 2009 menunjukkan semakin meningkat. Jika sebelumnya profesi ini banyak digeluti kalangan berlatar belakang atas sosial ekonomi menengah ke bawah, kini profesi ini mulai diminati sebagian kalangan sosial ekonomi menengah. Perubahan kecenderungan minat menjadi pendidik atau guru terlepas dari alasan ada faktor yang mendorongnya, seperti adanya perbaikan kesejahteraan guru setelah memperoleh sertifikasi guru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Kata profesional berasal dari kata sifat yang bersifat pencaharian dan sebagai kata benda yang berarti orang yang mempunyai keahlian seperti guru, dokter, hakim, dan sebagainya. Dengan kata lain, pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain. Guru dilihat dari beberapa sisi keguruan sebagai berikut. Yang pertama, jabatan guru sebagai suatu profesi. Yang kedua, profesi sebagai keahlian khusus. Ketiga, guru sebagai profesi yang luhur. 4. Difasilitasi oleh pemerintah sebagai wujud apresiasi. 5. Tidak mudah untuk menjadi seorang profesional. 6. Guru yang berkompeten. 7. Adanya sertifikat pendidik. 8. Adanya undang-undang yang mengatur tentang profesi guru. 9. Peran guru dalam pembelajaran. Selanjutnya, pengertian kepribadian guru. Muhyiddin Syah mengartikan bahwa kepribadian adalah personality, artinya sebagai sifat khas yang dimiliki seseorang. Dalam hal ini, kata yang sangat dekat artinya dengan kepribadian adalah karakter dan identitas. Sedangkan Syaiful Bahri mengatakan bahwa kepribadian diketahui adalah penampilan atau bekasnya dalam segala segi dan aspek kehidupan. Kepribadian menurut Tedor diartikan sebagai organisasi sikap-sikap yang memiliki seseorang sebagai latar belakang terhadap perilaku. Kepribadian menunjuk pada organisasi sikap-sikap seseorang untuk berbuat, mengetahui, berpikir, dan merasakan, secara khususnya apabila dia berhubungan dengan orang lain atau menanggapi suatu keadaan. Karena kepribadian merupakan abstrak si individu dan kelakuannya sebagaimana halnya dengan masyarakat dan kebudayaan. Maka, ketika aspek tersebut mempunyai hubungan yang saling memengaruhi antara satu dengan yang lainnya, kepribadian merupakan organisasi faktor-faktor biologis, fisiologis, dan sosialisasi yang mendasari perilaku. Kepribadian mencakup kebiasaan-kebiasaan, sikap, dan lain-lain. Sifat yang khas dimiliki seorang
yang berkembang apabila orang tadi berhubungan dengan orang lain. Dalam arti sederhana, kepribadian berarti sifat hakiki individu yang tercermin pada sikap dan perbuatannya yang membedakan dirinya dari yang lain. Menurut tinjauan psikologi, kepribadian pada prinsipnya adalah susunan atau kesatuan antara aspek perilaku mental, pikiran, perasaan, dan sebagainya. Dengan aspek perilaku behavioral, perbuatan nyata, aspek-aspek ini berkaitan secara fungsional dalam diri seorang individu, sehingga membuatnya bertingkah laku secara khas dan tetap. Setiap guru mempunyai pribadi masing-masing sesuai ciri-ciri pribadi yang mereka miliki. Kepribadian sebenarnya adalah suatu masalah yang abstrak, hanya dapat dilihat lewat penampilan, tindakan, ucapan, cara berpakaian, dan dalam menghadapi setiap persoalan. Selanjutnya, mengapa kita harus belajar profesi dan kepribadian guru? Nah, sebagai seorang guru, sangat penting memiliki sikap yang dapat mempribadi sehingga dapat dibedakan ia dengan guru yang lain. Memang, kepribadian menurut Jeki Derajat disebut sebagai sesuatu yang abstrak, sukar dilihat secara nyata, hanya dapat diketahui lewat penampilan, tindakan, atau ucapan ketika menghadapi suatu persoalan, atau melaluinya atasnya saja. Ruang lingkup kompetensi guru tidak lepas dari falsafat hidup, nilai-nilai yang berkembang. Di tempat seorang guru berada, tetapi beberapa hal yang bersifat universal yang mesti dimiliki oleh guru dalam menjalankan fungsinya sebagai makhluk individu atau pribadi yang menunjang terhadap keberhasilan tugas pendidikan yang diemban. Penampilan upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan teladan bagi para siswanya. Kepribadian mencakup semua unsur, baik fisik maupun psikis, sehingga dapat diketahui bahwa setiap tindakan dan tingkah laku seorang merupakan cerminan dan kepribadian seseorang. Selama hal tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran, setiap perkataan, tindakan, dan tingkah laku positif akan meningkatkan citra diri dan kepribadian seseorang. Begitu naik kepribadian seseorang, maka akan naik pula wibawa orang tersebut. Kesimpulannya, mengapa kita harus belajar profesi dan kepribadian guru? Sebagai calon pendidik atau sebagai calon guru, kita harus belajar menjadi guru yang profesional. Bagaimana sih guru yang profesional itu? Nah, diantaranya guru profesional itu datang tepat waktu, menaati aturan, disiplin, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bagaimana sih guru yang mempunyai kepribadian yang baik? Di antaranya itu, guru itu bertutur kata sopan, tingkah lakunya baik, berpakaiannya sopan, rapi, mencontohkan yang baik kepada siswanya, dan juga berwibawa. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada penyampaian materi yang kurang jelas atau yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.